Selamat malam buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan proposal kami terkait studi kelayakan bisnis usaha jasa kontraktor bangunan berbasis online. Tujuan dari proposal ini adalah dalam pemenuhan tugas teknopreneurship yang diampu oleh Pak Mahadi. Adapun proposal ini disusun oleh saya sendiri, yakni Windows Pautar dengan NIM 230401063 dan teman saya Dan saya Aditya dengan NIM 230401026. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari proposal kami. Yang pertama, latar belakang. Industri konstruksi merupakan salah satu sektor utama yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur suatu negara. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan layanan konstruksi yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan semakin mendesak. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha jasa konstruksi, terutama yang berskala kecil dan menengah, masih menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan mereka. Dalam era digital ini, kehadiran platform berbasis online telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk konstruksi. Dengan ini, proposal kami buat untuk mengembangkan usaha jasa kontraktor bangunan berbasis online yang tidak hanya menawarkan layanan konstruksi konvensional, tetapi juga menyediakan layanan yang mendukung implementasi teknologi dan energi modern. Lalu tujuan dari proposal kami adalah mengembangkan platform berbasis online yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan transparansi layanan jasa kontraktor bangunan. Lalu kegunaannya adalah untuk memberikan manfaat praktis pada pelanggan dengan menyediakan layanan konstruksi yang mudah diakses, transparan, dan efisien melalui platform digital. Lalu untuk metode pengumpulan data dari proposal kami ini adalah yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi literatur dan kepustakaan. Untuk metode analisis kelayakan usaha konstruksi berbasis online kami ini menggunakan yang pertama Net Present Value atau NPV, yang kedua menggunakan Profitability Index atau PI, yang ketiga menggunakan Internal Rate of Return atau IRR, lalu yang keempat menggunakan Benefit Cost Ratio. Lalu selanjutnya aspek pasar. Untuk aspek pasar, yang pertama itu adalah tentang produk yang dijual, yaitu layanan konstruksi konvensional seperti pembangunan rumah, gedung, renovasi bangunan, dan pemeliharaan bangunan. Lalu gambaran umum pasar. Gambaran umum pasar terbagi dua. Yang pertama, bentuk pasar. Bentuk pasar yang menjadi target usaha kami ini adalah yang pertama, pasar rumah tangga, pasar komersial, pasar pemerintah, pasar industri, dan pasar digital dan teknologi. Lalu yang kedua, segmentasi. Segmentasi
Yang pertama, geografis. Yang kedua, demografis. Yang ketiga, psikografis. Dan yang keempat, behavioral. Penawaran jasa kontraktor bangunan berbasis online kami ini menawarkan layanan konstruksi dan renovasi konvensional serta layanan berbasis teknologi digital. Lalu analisis persaingan dan peluang usaha. Industri jasa konstruksi kami ini akan semakin kompetitif dengan munculnya banyak pemain baru. Namun peluang untuk bisnis kami ini tetap masih terbuka lebar dikarenakan keunggulan kompetitif yang kami tawarkan meliputi teknologi yang canggih, penggunaan platform online yang user friendly, dan layanan kostumisasi serta fokus kami pada energi modern. Lalu kendala pemasaran. Kendala pemasaran dari bisnis jasa kontraktor bangunan berbasis online kami ini, yang pertama adalah kepercayaan pelanggan. Lalu yang kedua, persaingan semakin ketat. Lalu yang ketiga, sifat proyek yang unik. Lalu yang keempat, tantangan teknis. Dan yang kelima, perubahan perilaku konsumen. Lalu untuk target pasar, kami targetkan adalah pemilik properti, perusahaan, UMKM, dan instansi pemerintah yang membutuhkan jasa konstruksi dan renovasi. Untuk layanan utamanya seperti konstruksi bangunan rumah, gedung, dan renovasi dan pengembangan properti serta instalasi teknologi modern seperti panel surya. Untuk strategi pemasaran kami menggunakan website yang interaktif dengan fitur yang banyak. Lalu penggunaan pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran kami adalah dengan menawarkan langsung kepada pengembang properti, arsitek, dan klien besar. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke teman saya, Windu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek produksi. Yang pertama, untuk lokasi dari usaha kami ini, kami targetkan di Medan Kota, yakni di Jalan Palembang Prabu Muli. Hal ini dikarenakan lokasinya sangat strategis dan dekat dengan toko material. Yang kedua, skala usaha dan rencana produksi kami meliputi produktivitas sekitar sekitar 4 proyek per tahun, yang mana kami masih dalam skala menengah. Yang ketiga, proses produksinya diawali dari perencanaan, yakni melakukan perencanaan proyek apa yang akan dibangun. Selanjutnya adalah penawaran yang diberikan kepada klien. Ketiga adalah persetujuan antar kami dengan klien. Lalu setelah persetujuan selesai akan menuju ke kontrak, dan setelah ada kontrak yang resmi, maka kami akan bersiap dalam melakukan pelaksanaan konstruksi seperti pembelian material, penentuan lokasi, dan merekrut anggota-anggota yang akan bekerja dalam tim kami. Lalu akan diselesaikan proyeknya dan terakhir diuji kualitasnya. Setelah itu akan terjadi serah terima antara kami dengan klien. Oke,
Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahan baku produksi. Adapun bahan baku produksi yang digunakan dalam usaha ini, yakni ada yang bersifat konvensional, ada juga yang bersifat modern berbasis teknologi. Konvensional pada hal ini seperti bahan baku material seperti batu bata, kayu, baja, keramik, dan lain sebagainya yang sering kita jumpai dalam material bangunan umumnya. Dan yang modern itu seperti panel surya, karena kami juga menerapkan kontraktor berbasis energi. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja yang kami butuhkan tentu yang inovatif, adaptif, dan juga berpengalaman atau expert dalam bidangnya. Dan mekanisme pengerjaannya, yang pertama dengan konsultasi online dengan klien, yang kedua penyusunan RAB dan desainnya, yang ketiga pelaksanaan proyek dengan pengawasan yang ketat, dan keempat penyerahan proyek kepada klien setelah diuji kelayakannya. Oke, yang selanjutnya adalah teknologi yang kami gunakan. Yang pertama adalah software desain atau AutoCAD dan Revit. Yang kedua, platform manajemen proyek seperti Trello atau Asana. Dan yang ketiga, sistem komunikasi kami dengan klien melalui Zoom atau Meet seperti itu. Yang selanjutnya, aspek manajemen yang meliputi struktur dan organisasi bisnis kami ini. Yang pertama adalah CEO, yakni kami, yang melimpahkan tanggung jawab kepada manajer untuk mengatur bidang masing-masing, seperti ada yang mengatur insinyur, teknisi, tukang, dan ada juga bagian finance seperti keuangan, marketing, dan admin. Selanjutnya, kualitas tenaga kerja yang kami butuhkan, yang pertama adalah tenaga kerja yang profesional, seperti tukang bangunan yang ahli, teknisi yang ahli, dan desainer yang ahli juga. Yang kedua, pelatihan dan sertifikasi. Kami membutuhkan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi. Dan yang ketiga, kami membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pemahaman terhadap teknologi digital. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi yang efektif antar divisi dan juga dengan kami sebagai CEO. Yang kelima, komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan. Selain meliputi tanggung jawab pada kerjanya dari awal proyek hingga akhir proyek. Yang kelima, aspek keuangan. Di sini kami menggunakan beberapa asumsi seperti usaha yang dilakukan berbentuk CV, biaya investasi diasumsikan pada tahun ke-0, modal investasi awal 60% dari investor, pinjaman bank 40%. Yang keempat, daftar nilai investasi awal adalah daftar harga sekarang berdasarkan hasil wawancara. Yang kelima, biaya reinvestasi alat produksi dikeluarkan untuk alat produksi yang memiliki umur teknis kurang dari 5 tahun. Jangka waktu yang digunakan dalam perhitungan yakni menggunakan cash flow atau per tahun. Perhitungan biaya bahan konstruksi mengikuti harga tahun 2024 ini. Harga seluruh input yang disumsikan tetap. Faktor-faktor yang diteliti adalah perubahan harga bahan yang 10 kegiatan operasional disumsikan setiap bulannya berdasarkan siklus flow, dan biaya promosi yang dikeluarkan tiap bulan, hasil analisis finansial dalam cash flow usaha, suku bunga yang dijadikan sebesar 15% dan pajak penghasilan sebesar 10%. Dan dengan modal awal yakni investasi awal 100 juta, biaya pemasaran online 20 juta, biaya operasional 50 juta, proyek konstruksi rumah kami patok harganya 300 juta per proyek, renovasi bangunan 150 juta per proyek, gaji karyawan 30 juta per bulannya ya, sewa kantor 5 juta per bulan, maintenance alat 3 juta per bulan, dan diperoleh estimasi keuntungan sebesar 1,34 miliar per tahunnya.
dengan perhitungan tabel seperti berikut, yakni pendapatan bersih total 1,8 M dan operasional sebesar 4,6 dikurangkan menunjukkan hasil dari pendapatan bersih kami, yakni sebesar 1,34 miliar dalam 1 tahun. Dan analisis sensitivitasnya kami menggunakan asumsi yang bisa dibilang tidak ada perubahan tiap tahunnya lah, seperti itu asumsinya. Jadi di sini kita lihat bahwa pendapatannya dan juga operasionalnya pada tiap tahun bukan cenderung sih, memang sama kami buat untuk memudahkan perhitungan, dan diperoleh juga pendapatan bersih tiap tahunnya yang sama. Dan kami menggunakan 2 skenario. Yang pertama adalah kenaikan bahan konstruksi, dan yang kedua adalah skenario penurunan harga jual layanan dengan penurunan sebesar 10% atau 11%. Yang keenam, aspek sosial dan ekonomi. Adapun aspek sosial dan ekonomi dari bisnis kami, yang pertama adalah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal, yakni tanpa melakukan impor mungkin. Yang ketiga, menghasilkan dan menghemat devisa penggunaan bahan baku karena kami yang tidak melakukan impor itu. Yang keempat, menumbuhkan industri yang berada di sekitar kami, seperti industri bahan baku atau bahkan industri rumah makan sekaligus, dan bisa mendapatkan dampak positif karena tukang kami juga mungkin ada yang makan di situ kan, bisa jadi. Yang kelima, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuannya. Sebagian sudah dijelaskan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga tidaklah perlu untuk melakukan impor, ya seperti itu. Adapun kesimpulan dan saran, yakni proposal bisnis jasa kontraktor bangunan online ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan permintaan terhadap konstruksi yang efisien, modern, dan berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan platform digital, bisnis ini dapat mengakses pasar yang lebih luas dan menawarkan layanan yang lebih cepat serta transparan kepada kliennya. Lalu untuk saran, yang pertama, diversifikasi layanan. Untuk diversifikasi layanan ini, kami mempertimbangkan menawarkan layanan tambahan seperti perawatan bangunan rutin, konsultasi desain, dan audit energi untuk bangunan. Lalu untuk saran yang kedua, pemanfaatan teknologi terkini. Kami menggunakan teknologi canggih seperti Building Information Modeling atau BIM untuk perencanaan dan desain konstruksi. Lalu untuk saran yang ketiga, kemitraan strategis. Kami membangun kemitraan dengan perusahaan penyedia material bangunan seperti Panglong, dan kami juga menjalin kemitraan dengan arsitek dan bahkan pemerintahan untuk mendapatkan akses ke proyek yang besar. Lalu untuk saran yang keempat, fokus pada branding dan pengalaman pengguna. Kami meningkatkan pengalaman pengguna di platform online seperti website. Oke, sekianlah presentasi dari proposal yang kami buat. Ada kurangnya kata atau pengucapan yang kami buat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.